Hanya dengan menunjuk ruas jari di telapak tangannya, seorang guru sederhana dari Italia berhasil mengubah cara umat manusia belajar musik selama ribuan tahun. Bayangkan sebuah dunia di mana melodi tidak dapat dicatat dengan akurat, di mana setiap lagu harus dihafal hanya melalui pendengaran yang berulang-ulang tanpa henti. Di tengah kegelapan abad pertengahan tersebut, muncul sebuah inovasi yang begitu cemerlang dari seorang biarawan yang sangat peduli pada murid-muridnya. Ini adalah kisah tentang Guido dari Arezzo, seorang pendidik berhati mulia, dan penemuannya yang jenius bernama tangan Guidonian. Sebuah penemuan yang menjadi cikal bakal dari sistem solfeggio yang kita kenal sekarang, menyelamatkan ribuan suara dari rasa frustrasi, dan memberikan umat manusia hadiah berupa bahasa musik yang universal. Perjalanan sejarah ini dimulai pada awal abad ke-11, di balik tembok batu tebal Biara Pomposa yang terletak di pesisir Adriatik, Italia. Disinilah Guido menghabiskan hari-harinya sebagai seorang biarawan Benediktin yang mengabdikan hidupnya untuk agama dan musik. Pada masa itu, biara-biara adalah pusat ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya, di mana paduan suara memainkan peran yang sangat sentral dalam kehidupan spiritual sehari-hari. Namun, di balik keindahan nyanyian Gregorian yang bergema di lorong-lorong biara setiap pagi dan malam, tersimpan sebuah penderitaan yang jarang diketahui orang luar. Guido, sebagai seorang guru dan musisi yang peka, mengamati dengan saksama bagaimana rekan-rekan biarawannya berjuang keras setiap hari dalam kelelahan yang luar biasa. Pada zaman tersebut, para biarawan harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga 1 dekade penuh, hanya untuk menghafal seluruh repertuar nyanyian Gregorian yang digunakan dalam kalender liturgi yang panjang. Karena sistem notasi musik yang ada saat itu sangat primitif dan tidak mampu menunjukkan tinggi rendahnya nada secara presisi, satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan meniru suara sang guru secara berulang-ulang, berjam-jam lamanya setiap hari. Guido melihat rekan-rekannya dilanda kelelahan vokal dan mental yang luar biasa berat. Banyak biarawan muda yang merasa putus asa, kehilangan semangat, dan merasa tidak mampu mengemban tugas suci tersebut. Hati Guido tergerak oleh penderitaan ini, menyadari bahwa pasti ada cara yang lebih manusiawi dan efisien untuk mengajarkan melodi suci tanpa harus menyiksa murid-muridnya. Didorong oleh rasa kasih sayang yang mendalam terhadap saudara-saudaranya, Guido mulai menghabiskan malam-malamnya yang panjang di perpustakaan biara, ditemani cahaya lilin yang temaram. Ia membongkar kembali teks-teks kuno tentang teori musik peninggalan Yunani dan Romawi, mencoba mencari kunci untuk memecahkan masalah pedagogis yang telah menghantui gereja selama berabad-abad ini. Baginya, musik bukanlah sekedar kewajiban ritual belaka, melainkan ekspresi keilahian yang seharusnya membawa kedamaian, bukan beban pikiran yang menyiksa batin. Guido bertekad untuk menciptakan sebuah metode baru, di mana siapapun, terlepas dari seberapa tajam ingatan mereka, dapat menyanyikan melodi baru secara langsung dari sebuah teks, hanya dengan melihatnya. Ia sangat merindukan sebuah jembatan visual yang bisa menghubungkan apa yang dilihat oleh mata dengan apa yang harus dinyanyikan oleh pita suara. Titik balik yang mengubah jalannya sejarah itu datang dari sebuah observasi yang sangat sederhana, namun luar biasa brilian. Suatu hari, mungkin saat sedang berdoa atau merenung dalam keheningan kapel, pandangan Guido tertuju pada tangannya sendiri. Ia memperhatikan lipatan ruas-ruas jari di telapak tangan kirinya dengan sangat cermat. Terdapat ruas-ruas utama dan beberapa titik di ujung jari yang rupanya membentuk sebuah peta alami yang terstruktur dengan amat sempurna. Di saat itulah, kilauan kejeniusan menyambarnya dengan hebat. Ia menyadari bahwa tangan manusia, yang selalu dibawa kemana-mana tanpa beban, bisa diubah menjadi sebuah alat bantu visual portable yang paling interaktif. Tangan ini bisa menjadi peta nada yang nyata, di mana setiap ruas jari mewakili satu nada tertentu dalam tangga nada. Sebuah buku musik yang hidup, tertanam tepat di ujung lengan mereka sendiri.
Guido tanpa membuang waktu, segera mengembangkan sistem ini dengan memetakan setiap nada musik pada ruas jari yang berbeda. Mulai dari pangkal ibu jari, melingkar ke atas melalui ujung-ujung jari, hingga turun kembali menelusuri pangkal jari kelingking yang paling luar. Ia menyusun nada-nada tersebut dalam pola spiral melingkar yang mengikuti alur alami dari pergerakan mata dan tangan manusia. Namun, ia juga tahu dengan pasti bahwa para biarawan membutuhkan nama untuk setiap nada agar mudah diingat, bukan sekadar huruf abjad yang acak dan membosankan. Oleh karena itu, ia mulai merancang sebuah sistem mnemonik atau jembatan keledai yang mudah dilafalkan. Ia ingin sistem penyebutan nada ini terasa sangat akrab bagi para biarawan, sehingga ia mulai menggali inspirasi dari bait-bait lagu suci yang sudah mereka kenal dengan baik sejak masih kanak-kanak. Solusi brilian untuk penamaan nada tersebut ia temukan dalam himne untuk Santo Yohanes Pembaptis, sebuah nyanyian sakral yang sangat terkenal dan sudah amat dihafal oleh seluruh anggota biara. Keunikan musikal dari himne klasik ini adalah bahwa setiap baris liriknya secara konsisten dimulai dengan nada yang satu tingkat lebih tinggi dari baris sebelumnya. Guido kemudian mengambil suku kata pertama dari setiap baris lirik tersebut untuk dijadikan nama nada resmi. Kata ut dari baris pertama, re dari baris kedua, kemudian diikuti dengan mi, fa, sol, dan la. Sistem 6 nada bertingkat yang disebut heksakord ini kemudian digabungkan erat dengan peta visual pada telapak tangan kirinya. Kini, setiap kali seorang guru menunjuk sebuah ruas jari tertentu, muridnya tidak hanya tahu secara persis nada apa itu, tetapi juga mengetahui bagaimana bunyinya mengandalkan memori bawah sadar mereka dari himne tersebut. Tibalah saat yang paling mendebarkan untuk menguji metode revolusioner ini secara langsung. Di dalam ruang paduan suara, Guido mengumpulkan murid-muridnya yang biasanya tampak lesu, tegang, dan kelelahan. Alih-alih menyuruh mereka mendengarkan dan meniru suaranya selama berjam-jam seperti latihan-latihan biasa, Guido hanya tersenyum dan mengangkat tangan kirinya perlahan. Ia meminta para muridnya untuk membayangkan dengan sungguh-sungguh bahwa tangan mereka adalah susunan tangga nada yang nyata. Setiap kali ia memindahkan jari telunjuk kanannya dari satu ruas ke ruas jari yang lain, para murid harus menyanyikan suku kata yang sesuai dengan tinggi nada yang telah disepakati bersama. Awalnya, para biarawan muda itu merasa kebingungan dengan metode yang sangat aneh dan tak lazim ini. Namun, karena rasa hormat dan kasih sayang mereka kepada Guido yang tak pernah lelah membimbing, para murid dengan patuh mengikuti instruksi tersebut. Sebuah keajaiban kecil pun seketika terjadi di dalam ruangan tua tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat dan di luar dugaan siapapun, para biarawan muda itu mampu melantunkan melodi-melodi rumit yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, murni hanya dengan membaca isyarat jari Guido. Tugas amat berat yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu dengan penuh air mata, kini dapat dikuasai dengan riang gembira hanya dalam beberapa hari saja. Ruang latihan biara yang dulunya identik dengan keluh kesah dan suara serak akibat kelelahan vokal yang parah, kini dipenuhi dengan rasa kebanggaan, senyuman hangat, dan harmoni yang mengalir sangat lancar. Guido berhasil tidak hanya menemukan sistem notasi baru yang cemerlang, tetapi ia juga telah menyelamatkan kesejahteraan mental dan fisik saudara-saudaranya tercinta. Ia membuktikan bahwa pendidikan yang baik haruslah membebaskan potensi manusia, bukan malah mengekang dan menyiksa mereka. Namun, seperti halnya banyak kisah tentang orang-orang hebat, tidak semua orang menyambut gembira keajaiban ini. Kesuksesan metode Guido yang luar biasa cepat justru mengundang kecemburuan dan kemarahan besar dari para biarawan senior serta tokoh otoritas ortodoks di biara Pomposa. Mereka merasa terancam posisinya oleh inovasi yang mereka anggap terlalu radikal ini, beranggapan bahwa mempercepat proses pembelajaran yang telah menjadi tradisi sakral turun-temurun adalah bentuk kesombongan yang melanggar tatanan biara. Konspirasi busuk dan bisik-bisik kebencian mulai meracuni lingkungan yang dulunya suci tersebut.
Tekanan mental yang terus-menerus memuncak hingga akhirnya Guido, sang guru mulia yang hanya bermaksud menolong murid-muridnya yang menderita, menghadapi perlakuan yang sangat menyakitkan hati. Ia diusir secara paksa dari Biara Pomposa, diminta untuk pergi menjauh meninggalkan tempat dan orang-orang yang sangat ia kasihi. Terusir, kesepian, dan terbuang dari rumah spiritualnya, Guido mengembara jauh mencari tempat berlindung yang mau menerima gagasannya. Perjalanan panjang dan melelahkan itu akhirnya membawanya ke kota Arezzo, di mana takdir baik berpihak kepadanya. Di kota tersebut, ia disambut hangat dengan tangan terbuka oleh Uskup Tedald, seorang pemimpin gereja yang memiliki pemikiran sangat maju dan kebetulan sangat mencintai seni musik. Uskup Tedald dengan cepat menyadari kejeniusan luar biasa yang tersembunyi dalam diri Guido, serta metode pengajarannya yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya. Sang uskup tidak hanya sekadar memberikan perlindungan aman bagi Guido dari para penentang fanatiknya, tetapi ia juga memberikan posisi yang sangat terhormat, memberinya tanggung jawab besar untuk memimpin dan melatih paduan suara Katedral Arezzo. Di lingkungan suportif inilah Guido bangkit kembali. Di bawah perlindungan kokoh Uskup Tedald yang terhormat, masa keemasan intelektual seorang Guido pun dimulai dengan gilang gemilang. Atas dorongan yang kuat dan tanpa henti dari sang uskup, Guido memutuskan untuk mendokumentasikan seluruh pengetahuan, pengalaman panjang, dan metode pedagogis inovatifnya ke dalam sebuah risalah musik besar yang nantinya diberi judul Micrologus. Karya agung ini jauh lebih dari sekadar buku teks biasa. Ini adalah sebuah ensiklopedia musik yang sangat komprehensif, mencakup penjelasan detail metode tangan Guidonian, penggunaan garis paranada atau staf yang diwarnai terang untuk menunjukkan nada tetap, serta aturan-aturan dasar untuk menciptakan polifoni. Micrologus dengan sangat cepat disalin secara manual ratusan kali dan didistribusikan ke berbagai penjuru daratan, segera menduduki posisi sebagai buku teks musik yang paling banyak dibaca dan dipelajari di seluruh Eropa pada abad pertengahan tersebut. Reputasi luar biasa dari metode pengajaran Guido menyebar seperti api yang tak terbendung, menembus batas-batas kota dan negara. Keberhasilan fenomenal ini pada akhirnya sampai secara langsung ke telinga tokoh yang paling berkuasa di seluruh dunia Kristen pada masa itu, yaitu Paus Yohanes ke-9 yang bersemayam di Roma. Merasa sangat penasaran dengan berbagai rumor ajaib tentang seorang biarawan yang dikabarkan mampu membuat anak-anak laki-laki menyanyikan melodi baru secara instan, Sri Paus segera mengutus seorang delegasi khusus untuk mengundang Guido datang menemuinya langsung ke Vatikan. Undangan megah ini adalah momen pembuktian tertinggi bagi Guido, sebuah pengakuan mutlak bahwa karyanya, yang dulunya dihina, diragukan, dan membuatnya terusir tanpa ampun dari rumah spiritual pertamanya, kini akan diakui sebagai sebuah terobosan revolusioner yang penting bagi seluruh institusi keagamaan di dunia. Ketika berdiri tepat di hadapan Sri Paus di Roma, Guido tidak menunjukkan rasa gentar atau keraguan sedikitpun. Dengan kerendahan hati yang mendalam khas seorang guru sejati, ia membentangkan sebuah manuskrip musik yang menggunakan metode garis nada barunya dan mulai menjelaskan konsep brilian tangan Guidonian secara langsung. Ia membimbing dan mengajari Paus Yohanes ke-9 cara membaca dan menyanyikan melodi yang belum pernah dilihat oleh sang paus sebelumnya. Keajaiban kembali terulang. Hanya dalam hitungan menit yang singkat, Paus berhasil menyanyikan melodi rumit tersebut dengan sangat sempurna, tanpa satupun kesalahan kecil. Sang Paus menjadi sangat takjub, terpesona oleh kesederhanaan metode itu, dan segera menyatakan dukungannya secara penuh agar sistem revolusioner ini diadopsi oleh seluruh gereja. Momen ini menjadi penegasan sejarah mutlak bagi Guido sang guru. Kini, lebih dari 1000 tahun telah berlalu tanpa terasa sejak Guido dari Arezzo menatap ruas-ruas jari di telapak tangannya untuk pertama kali dengan penuh pencerahan. Sistem Ut,
re, mi, fa, sol, la yang ia ciptakan dari keprihatinannya telah berevolusi menjadi sistem solmisasi modern yang kita gunakan hari ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tanpa kepeduliannya yang tulus terhadap murid-muridnya yang menderita kekelahan, dan tanpa keberaniannya untuk menentang tradisi kuno yang mengekang perkembangan, kita mungkin tidak akan pernah memiliki sistem notasi musik yang merajut ribuan simfoni dan lagu-lagu abadi dari para komponis legendaris di seluruh dunia. Guido tidak hanya berhasil mengajarkan paduan suara biaranya di Pomposa untuk bernyanyi kembali, ia secara harfiah telah mengajari seluruh dunia untuk membaca melodi. Mengubah sebuah telapak tangan manusia yang sederhana menjadi kunci abadi untuk membuka seluruh keindahan yang ada di alam semesta musik kita. Hingga hari ini, setiap kali sebuah orkestra besar bermain, atau paduan suara melantunkan nyanyian rohani, kita sesungguhnya sedang melanjutkan warisan iman yang ditinggalkan oleh Guido da Arezzo. Dalam tradisi pengajaran agama, kisahnya adalah pengingat yang sangat indah bagi kita semua, bahwa di balik struktur notasi balok yang rasional dan matematis, terdapat getaran jiwa seorang hamba yang rindu agar seluruh bumi dipenuhi dengan keindahan suara yang selaras, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna, hingga akhir zaman. Hingga hari ini, setiap kali sebuah orkestra besar bermain, atau paduan suara melantunkan nyanyian rohani, kita sesungguhnya sedang melanjutkan warisan iman yang ditinggalkan oleh Guido da Arezzo. Dalam tradisi pengajaran agama, kisahnya adalah pengingat yang sangat indah bagi kita semua, bahwa di balik struktur notasi balok yang rasional dan matematis, terdapat getaran jiwa seorang hamba yang rindu agar seluruh bumi dipenuhi dengan keindahan suara yang selaras, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna, hingga akhir zaman. Please like and subscribe.